Bapa di dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Jika pagi hari ini kembali kami boleh disegarkan di hari Minggu yang indah ini ya Bapa, kami boleh bersama-sama datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan mulai kelas PA ini ya Bapa, kiranya Tuhan menolong kami di dalam pemahaman akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Timotius, ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan seluruh waktu, mulai awal sampai akhirnya di dalam pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini, ya Bapak. Kau berkati setiap kami yang telah hadir, maupun teman-teman yang belum bisa hadir, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, ya Bapak. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami, menolong kami di dalam kami memahami akan firman-Mu ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Bandi. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita mau melanjutkan topiknya, yaitu tentang pengakuan iman rasuli bagian yang kedua, yaitu tentang Kristus, tapi hari ini kita masuk ke bagian yang terakhir, saudara-saudara. Ya, kita ulang lagi bagian yang kedua ya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dari sana, dari surga, Ia akan datang, yaitu kedatangan yang kedua kali, kedatangan kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11, yaitu ketika dia telah naik ke surga, lalu apa yang dikatakan oleh malaikat ini. Kisah Rasul 1 9 ayat 11 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Perhatikan yang saya blok. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ini yang dimaksud, dan dari sana ia akan datang, ya, datang kembali. Untuk apa? Untuk menghakimi. Tadi kata pengakuan iman rasuli dan kata Alkitab seperti itu. Coba kita lihat ayatnya. Kalau kita lihat Yohanes 5 ayat 27, saudara, di situ dikatakan dan ia, yaitu Bapa, telah memberikan kuasa kepadanya, kepada Yesus untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Nah, bagian ini kita melihat kristologi dihubungkan dengan eskatologi. Kristus dihubungkan dengan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang akan datang, saudara-saudara. Dan benar bahwa Yesus nantinya yang akan menghakimi. Oke ya. Nah, pada akhirnya Kristus adalah hakim. Nah, sebelum itu, saudara-saudara, kalau kita boleh melihat ya, orang berdosa akan dihakimi beberapa hal. Yang pertama, hati nurani. Masih ingat Adam dan Hawa, manusia pertama ketika berdosa, saudara, maka ada kalimat yang mengatakan seperti ini. Coba kita baca terlebih dahulu di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan 10. Ya, saudara-saudara, siapa yang akan membacanya? Silakan. Di dalam Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Bu Lia atau Bu Jena? Bu Priyaningsih? Pak Fendi? Oke, silakan.
Ada Alkitab di 11 itu? Kejadian 3, 9, 10, Bu. 9, 10 ya. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat, saudara, Adam ini dihakimi oleh hati nuraninya. Makanya muncul perkataan di situ, aku menjadi takut. Nah, saudara, lihat ya, yang menyebabkan dia takut apa? Kok tahu bahwa dia takut apa? Nah, hati nuraninya yang bekerja ya di situ ya, ketika berdosa melanggar perintah Tuhan, maka hati nuraninya menuduh, makanya dia mengalami ketakutan, saudara. Ya, jadi kalau orang melakukan kesalahan, nah yang pertama-tama, saudara, yang menghakimi adalah hati nuraninya. Kenapa melakukan hal-hal yang seperti itu? Itu kan salah, itu yang dilarang. Nah, itu awalnya begitu ya, saudara. Tapi kalau keseringan terus-menerus, maka hatinya sudah nggak peka lagi. Nah, saudara lihat ya. Jadi kalau terus melakukan kesalahan, dosa, ya akhirnya hatinya nggak peka lagi. Tapi untuk awal-awal, saudara, pasti hatinya akan menuduh, seperti Roma 2 ayat 14-15 itu ya, ketika melakukan kesalahan, kemudian ketika melakukan kebenaran, hatinya membela. Nah, ini yang kita lihat. Jadi hati nurani, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, orang berdosa atau melakukan kesalahan akan dihakimi oleh masyarakat. Nah, ini kalau di daerah-daerah ada yang namanya hukum adat. Nah, itu berlaku ya, saudara-saudara. Oke, lalu yang ketiga, hukum negara. Nah, seperti gambar yang saudara lihat di situ, dia akan dihakimi di pengadilan. Nah, itu hukum negara yang berlaku. Secara pribadi, hati nuraninya sudah menuduh, mungkin hukum masyarakat adat sudah enggak lagi, saudara, karena dia hidup di zaman atau di tempat yang sudah modern ya. Tapi hukum negara itu berlaku, saudara. Dan yang keempat, maka akan dihakimi oleh Kristus saat kedatangannya kembali ke dalam dunia. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli tadi dikatakan ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, seperti apakah itu? Coba kita lihat, saudara. Nah, jenis penghakiman. Kalau saudara perhatikan di situ. Di dalam Yohanes 12 ayat 47-48 nanti kita akan lihat satu persatu ya. Penghakiman sekarang ini. Siapa yang menghakimi firman Tuhan, saudara? Jadi kita membaca firman Tuhan setiap hari, pasti firman Tuhan itu berbicara secara pribadi, menegur, memperbaiki hidup kita secara pribadi. Kalau ada hal yang salah, yang tidak berkenan, firman Tuhan itu yang mengoreksi. Nah, saya percaya itu, saudara. Lalu yang kedua, melalui pendengaran firman Tuhan yang disampaikan di gereja, di persekutuan, di ibadah. Pasti ada saat-saat firman Tuhan juga menegur, mengoreksi, ya, saudara. Kemudian apa? Memberi peringatan dan lain sebagainya supaya kita kembali kepada Tuhan. Kalau salah, kita bertobat, saudara, dari kesalahan kita. Nah, itu ya fungsinya dari firman Tuhan sebagai hakim, yaitu sekarang ini. Ketika Tuhan masih izinkan kita hidup. Melalui kelas-kelas ya firman Tuhan yang kita pelajari, firman Tuhan juga menegur, memperbaiki ya, menyatakan kesalahan kita semua, saudara. Lalu yang kedua, jenis penghakiman untuk orang berdosa. Nah, ada istilahnya di hadapan tahta putih, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, nanti dibaca. Nah, mereka akan mengalami penghukuman kekal, penghukuman akhir nantinya. Kemudian yang ketiga, ada jenis penghakiman untuk orang percaya. Nah, ini berbeda dengan yang nomor 2, saudara. Orang percaya dihakimi bukan akibat berdosa. Karena dosanya sudah ditanggung oleh Kristus, saudara. Lalu apa maksudnya? Ketika orang percaya ada istilah dihakimi, itu artinya orang percaya diberi pemberian derajat upah yang berbeda-beda. Pemberian derajat pahala yang berbeda-beda. Penghakiman atas pelayanan dan hidup orang percaya. Jadi sudah bukan dinyatakan salah, ya, terbukti bersalah, tidak, saudara.
tapi tinggal vonis gitu loh istilahnya. Ya, masih ingat ketika seseorang belum divonis kan ada tahap-tahapannya, saudara. Ya, pengadilan pertama, kedua, lalu naik banding dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya dari awal. Nah, ini kalau kita gambarkan di sini, saudara, itu firman Tuhan. Ya, yang mengadili, yang menghakimi, saudara. Nah, nanti pada akhirnya satu kali maka yang menentukan saudara bersalah apa tidak. Nah, kalau konteks orang percaya tinggal memberikan pahala di sana. Nanti kita akan belajar bersama-sama, diskusikan bersama-sama. Nah, ayatnya Yohanes 12 ayat 47-48. Sudah perhatikan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, perhatikan, tidak mentaatinya, aku tidak menjadi hakimnya. Nah, ini konteksnya sekarang ya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Ya, bedakan kedatangan yang pertama dengan kedatangan yang kedua. Kalau kedatangan Kristus yang pertama dikatakan tidak menghakimi. Saudara lihat ya. Melainkan untuk menyelamatkannya. Betul ya? Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang mencari orang berdosa. Terus barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kapan? Sekarang ini. Ingat ya, Ibrani pasal 1 ayat 1, kan ada dua zaman. Zaman dahulu dan zaman akhir. Nah, yang dimaksud ini zaman akhir, sejak Kristus datang pertama, sampai kedatangannya kembali, itu yang disebut dengan zaman akhir, saudara. Jadi siapa yang menghakimi? Firman Tuhan. Nah, sekarang untuk orang yang tidak percaya. Penghakiman untuk orang yang tidak percaya, perhatikan. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dalam hal ini tidak percaya pada Kristus, akan dihukum. Nah, saudara lihat ya, nanti dalam penghakiman akhir. Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum atau dihakimi. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman atau penghakiman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Satu lagi, Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada Anak, yaitu Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya apa, saudara? Hukuman, ya, menanti. Yohanes 5 ayat 24, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi saudara, kita bisa melihat bagian ini bahwa di dalam Kristus, saudara, sudah tidak ada penghukuman lagi. Ya, ketika dihakimi, sekali lagi bukan penghakiman salah benar, tidak, saudara. Karena engkau berdosa, tidak, karena dosanya sudah ditanggung oleh Kristus ketika orang itu percaya kepadanya. Tapi sekali lagi pemberian upah tadi. Nah, sekarang kita merenungkan bersama-sama. Apakah penghakiman akhir ini untuk menentukan tujuan setiap orang? Ya. Bukankah orang yang di dalam Kristus ketika meninggal langsung masuk ke surga? Ya, saudara. Jadi untuk apa penghakiman akhir bagi orang tersebut? Nah, mari kita lihat tujuannya kalau saudara lihat. Yang pertama, untuk menyatakan kemahakuasaan Allah dan kemuliaan Allah melalui penyingkapan kondisi akhir setiap orang. Ketika orang masih hidup di dalam dunia, belum diketahui akhirnya. Benar ya, saudara? Jadi penghakiman akhir besok itu akan dinyatakan untuk menyingkapkan ya kondisi akhir orang tersebut. Lalu yang kedua, untuk apa penghakiman akhir? Untuk menyingkapkan, nah ini istilahnya ya, derajat upah bagi yang percaya atau penghukuman bagi yang tidak percaya. Tadi malam di mana? Ya, saudara, untuk menyingkapkan derajat upah bagi yang percaya dan atau penghukuman yang akan diterima setiap orang yang tidak percaya. Yang ketiga, untuk melaksanakan keadilan Allah atas setiap orang.
Pada hari itu Allah akan memberikan setiap orang tempat di mana ia akan tinggal dalam kehidupan kekal selanjutnya. Apakah dalam bumi yang baru, istilah dari surga, saudara, kata lain dari surga, atau tempat hukuman kekal, yaitu neraka. Nah, kapan penghakiman akhir berlangsung, saudara? Terjadi pada penutupan sejarah. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 7. Saudara, lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 7. Ya, saya baca di situ 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7 ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, saudara lihat yaitu ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi yang sekarang ini, bumi, langit yang sekarang ini, saudara, nanti akan hancur. Nah, itu berakhirnya penutupan dari sejarah itu, saudara. Dan Tuhan menyediakan langit baru, bumi baru. Nah, nanti itu belum terjadi. Tapi ketika kita mengaku ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, saudara, berarti waktu penutupan sejarah atau kiamat ya, atau masa kesudahan itu. Nah, siapakah yang akan menjadi hakim? Hanya ada 2 pribadi di situ, saudara. Yang pertama Allah Bapa. Lalu yang kedua adalah Yesus Kristus. Nah, Alkitab tidak pernah mengatakan Roh Kudus juga menghakimi, tidak ya, saudara. Nanti di dalam penghakiman akhir. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli kita, kan aku percaya kepada Roh Kudus, sudah titik ya, saudara. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan seterusnya. Nah, Roh Kudus menghakiminya kapan? Ya, kita lihat zaman Ananias Safira. Itu ya, saudara, langsung jadi hakim, langsung memutuskan, engkau mati karena menipu Roh Kudus. Kan begitu ya, saudara. Lalu kalau orang percaya, seperti jemaat Efesus, melakukan dosa, kesalahan, kejahatan, maka Roh Kudus berduka cita. Nah, itu di zaman sekarang ini. Karya peranan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, saudara. Melalui apa? Ya, melalui hati nurani yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Lalu siapa yang akan dihakimi, saudara? Lihat, malaikat pun dihakimi. Ya, tentunya ini malaikat yang tidak taat, di mana kata Wahyu 12 itu ayat 7 dan 9, malaikat yang menjadi pengikut dari si iblis itu. Ya. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Kapan? Ketika memerintah bersama dengan Kristus, ya. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Kita akan, jemaat akan menghakimi malaikat-malaikat, orang percaya akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara, pada nantinya kita akan menghakimi malaikat. Lalu yang kedua, siapa yang akan dihakimi, saudara? Semua orang yang pernah hidup. Ya, itu ada ayatnya, nanti kita bisa baca, saudara. Semua orang juga akan dihakimi. Terus yang ketiga, saudara, orang-orang percaya. Coba di dalam ayat-ayat itu, saudara perhatikan, walaupun orang percaya harus tampil di hadapan tahta penghakiman, perhatikan, mereka tidak perlu takut dalam menghadapi hari penghakiman itu. Kenapa tidak perlu takut, saudara? Ingat, diputuskan ya bukan salah atau benar, tapi untuk menentukan derajat pahala itu tadi. Jadi dalam arti kita dihakimi, diadili bukan untuk menentukan sekali lagi salah atau benar, berdosa atau tidak, bukan. Tapi menentukan derajat upah. Nah, ini yang luar biasa. Coba ayat-ayatnya. Roma 8 ayat 1 dan ayat yang keempat dikatakan. Sebab sudah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ini kan luar biasa, saudara. Kenapa? Karena dosa, kejahatan itu sudah ditanggung oleh Kristus.
ketika saya dan saudara percaya kepada Dia. Nah, ayat yang keempat mengatakan, kalau masih dalam hidup di dunia yang tidak menuruti keinginan daging, tetapi menurut keinginan roh. Nah, ini yang harus diingat ya. Bukan berarti sekali lagi sudah percaya Yesus, sudah yakin diselamatkan, lalu tidak berbuat apa-apa. Ya, istilahnya Pak Sarip tidak berjuang atau apa, tidak. Justru berjuang, berusaha untuk hidup benar, saudara, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mengikuti keinginan daging, tapi selalu mengikuti keinginan roh. Nah, itu yang dikatakan oleh Alkitab ya. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 17, dan mereka yang tinggal di dalam Allah dapat menghadapi hari penghakiman dengan penuh keyakinan. Saudara, karena dia sudah percaya Yesus, sudah lahir baru, dia yakin di situ. Jadi ketika Allah menghakimi, sekali lagi ya, nuansanya beda dengan penghakiman orang berdosa. Kalau mereka penuh dengan ketakutan karena dihakimi berdasarkan dosanya, saudara. Tapi orang percaya sekali lagi, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, kalau di dalam Kristus itu untuk memberikan derajat pahala. Oke, hal-hal apa saja yang akan dihakimi oleh Kristus? Tingkah laku, perkataan, dan pikiran seseorang. Makanya seperti 2 Korintus 5 ayat 10, tidak ada hal yang tersembunyi di hadapannya. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Ya, ini yang harus diingat ya, saudara. Intinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya hati-hati, saudara ya, dalam bertindak, dalam bertutur kata, dalam hal-hal yang ada di pikiran kita. Nah, ini sudah mulai dalam, saudara, sudah mulai mengerucut ya. Karena seolah-olah Kristus sudah mau datang, lalu apa yang kita persiapkan, saudara, apa yang harus kita lakukan? Apakah yang menjadi standar penghakiman akhir? Standar penghakiman adalah kehendak Allah yang telah dinyatakan. Tetapi hal ini tidak akan sama bagi setiap orang. Ya, artinya mereka yang telah menerima penyingkapan kehendak Allah yang lebih daripada orang lain akan dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Betul, saudara. Nah, coba ayat-ayat ini. Matius 11, 21-24. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka akan bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Artinya apa, saudara? Yesus juga berulang kali mengatakan kepada murid-muridnya, ya, yang tahu banyak lebih banyak dituntut. Ya, betul, saudara. Ya, jadi Tuhan akan menghakimi, mengadili berdasarkan pengetahuan yang diterima oleh setiap umatnya. Kalau kita melihat ya dalam bagian ini. Lalu upah yang diberikan berbeda-beda, saudara. Lalu apa makna hari penghakiman? Ini yang penting. Sejarah dunia bukanlah sebuah proses yang tidak akan berakhir atau semata-mata perputaran tanpa makna, tetapi sebuah pergerakan menuju sasaran. Ingat ya, sejarah bukan hanya apa, saudara? Proses yang tidak akan berakhir. Istilah dari awal ya, terus dari titik awal terus berjalan. Ya, sampai kapan nggak tahu, terus saja. Saudara, tidak. Atau semata-mata seperti perputaran. Saudara, ya sejarah itu berputar terus, atas, kemudian di tengah, lalu bawah, tengah lagi, atas, terus muter aja seperti itu. Tidak, saudara. Tetapi kita bisa melihat sejarah menurut Alkitab sebuah pergerakan terus berjalan menuju kepada sasaran. Ya, yang kedua, hari penghakiman pada akhirnya akan menyingkapkan bahwa keselamatan dan berkat hidup kekal akan bergantung kepada relasi hubungan seseorang dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, hari penghakiman tidak mungkin dihindari dan menuntut pertanggungjawaban hidup setiap orang dan menegaskan seriusnya
pergumulan moral dalam kehidupan seseorang, khususnya orang percaya. Jadi saudara, sebelum yang akan datang itu terjadi, maka hari ini, sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Menuntut, dikatakan apa saudara? Hidup kita ya secara moralitas, etika dan lain sebagainya harus serius di dalam menjalaninya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Yang keempat, hari penghakiman menyatakan kemenangan Allah yang tertinggi dan karya keselamatannya di dalam sejarah, yaitu dengan diakhiri dan ditaklukkannya secara mutlak segala kuasa kegelapan melalui penyataan kemenangan Yesus Kristus. Kristus datang kembali menunjukkan kemenangannya. Buktinya dia jadi hakim. Dan ini juga diyakini oleh kepercayaan non-Kristen juga bahwa yang datang nantinya adalah Kristus, saudara. Nah, bagian yang akhir, yaitu penghukuman kekal atau neraka. Nah, apakah neraka persisnya seperti ini? Kita nggak tahu. Karena kita cari gambarnya, saudara, ya neraka seperti itu ya, lautan api kata Alkitab. Ya semua di mana-mana api. Penghukuman kekal adalah kondisi akhir dari orang-orang yang tampil di hadapan tahta pengadilan Allah. Mereka semua yang ada di dalam Kristus, lebih tepatnya lahir baru, akan menikmati berkat kekal di dalam bumi yang baru, yaitu surga, karena namanya tercatat di sana, saudara. Sedangkan mereka yang jahat dan yang tidak menerima Kristus akan dilemparkan ke dalam hukuman kekal di dalam neraka. Artinya karena namanya tidak pernah tercatat di dalam buku kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu boleh bertanya atau berdiskusi. Ya, pagi Pak. Pagi. Coba Pak Sadis, Pak. Pak, lanjut, Pak. Nah, silakan. Oh ya, Pak. Ya, sorry. Selamat pagi semuanya. Pak, saya mau tanya tadi disinggung masalah hati nurani ya, Pak ya. Halo? Iya, Pak, ya, dengar. Ya. Nah, sekarang manusia kan diciptakan oleh Tuhan ya. Anugerah umum manusia dikasih roh. Roh itu yang ada melekat pada setiap manusia ya, setiap ya. Nah, di samping itu manusia juga punya, apakah roh ini sama dengan hati nurani, Pak? Roh manusia ini, Pak. Nah, kita tahu bahwa kalau orang Kristen ya kita punya Roh Kudus ya. Ya, kita bagaimana kita boleh bersyukur menjadi orang percaya ya. Itu ada dua chip ya. Boleh dikatakan ada dua chip, satu hati nurani, dua Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, menginsafkan kita ya. Ya, pertanyaan saya itu Pak yang hati nurani tadi Pak sama roh. Makasih, Pak Den. Ya, makasih. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1, Pak Pendi, silakan. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21 22. Nah, itu jawabannya. 2 Korintus 1 21 22. Ya. 21 22. Silakan dibaca Pak Pendi. 2 Korintus 1 21 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, kira-kira ayat ini menjawab Pak Pendi, Roh Kudus dan hati nurani. Nah, jadi orang yang sudah di dalam Kristus, di dalam hatinya, nah Roh Kudus dikatakan kan tinggal di dalam hati nurani. Nah, di sana Pak. Makanya ketika lahir baru, maka seperti Yeskiel, Yeremia dikatakan apa? Aku memberikan hati yang baru, aku memberikan roh yang baru, gitu ya bahasanya dari bacaan Alkitab yang kita sudah lalui, kita baca. Nah, artinya apa, saudara?
ada Roh Kudus yang dicurahkan di situ. Ya, diperbarui. Jadi ketika seseorang dikatakan dilahirkan baru, itu apa yang diperbarui? Hatinya, keinginan, kehendak, perasaannya. Itu yang diperbarui. Seperti itu. Yang tadinya kedagingan, sekarang kehendak Tuhan. Itu Pak Fendi. Pak, jadi Roh Kudus mengambil alih roh yang ada pada manusia. Kalau bukan mengambil alih, memimpin, menguasai. Ya, bukan berarti kita nggak punya kehendak. Ya, bukan. Kalau mengambil alih kan berarti apa yang kita lakukan selalu kehendaknya Roh Kudus, kan begitu. Tapi kan kenyataannya apa yang kita lakukan kan tidak selalu kehendaknya Roh Kudus. Nah, jadi itu lebih dia. tepatnya Roh Kudus bukan mengambil alih, tapi Roh Kudus itu memimpin. Ya, memimpin, menguasai, saudara. Ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita ini kan, nah itu tadi, karena memang sekali lagi kenapa kok bisa begitu? Karena kan kita ingat naturnya natur berdosa, saudara. Ya, natur berdosa ini tidak bisa hilang, saudara. Gitu ya. Makanya perlu Roh Kudus, dan puji Tuhan Roh Kudus sudah curahkan dalam hati kita. Roh Kudus itu yang memimpin, yang mengarahkan hati, pikiran, perasaan kita supaya sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Itu Pak Fendi. Bukan mengambil alih ya, tapi memimpin bahasa Alkitab. Menguasai. Seperti itu. Kalau mengambil alih kan berarti kita nggak punya kehendak lagi, nggak punya keinginan lagi kan jadinya. Tapi kenyataannya kita kan masih punya keinginan, punya kehendak. Itu Pak Fendi. Oke. Jadi Roh Kudus itu harus selalu dipenuhi ya Pak ya, istilahnya. Betul istilahnya. Dan kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Betul. Lah, katakan. Iya, betul. Ya. Makasih Pak. Ya, itu teologi perjanjian baru topiknya Bapak Ibu ya. Kalau kita belajar teologi itu materi mata kuliahnya teologi perjanjian baru. Perjanjian baru 2, yaitu Paulus ya, teologinya Paulus. Oke, silakan Pak Syarif. Yuk, pagi. Ya, pagi Pak. Ya. Kalau saya boleh sedikit nimbrung pertanyaan Pak Fendi itu, ya. Sebetulnya manusia kan diciptakan dasarnya serupa dengan Allah. Betul. Ya, pada dasarnya baik. Tapi ya ada ceritanya dosa itu sehingga jadi problem. Karena kelihatan pada hakikatnya manusia itu dasarnya baik, itu kita bisa lihat dari anak-anak. Anak-anak tumbuh lahir itu, ya ini satu diskusi lagi ya. Secara umum, tidak tahu berapa persen, tapi saya yakin di atas 70% dasarnya baik. Nah, sekarang saya tidak tahu, nanti ada diskusi lagi, kok bisa jadi jelek itu, karena memang ada dasar juga terkontaminasi dosa, atau juga lingkungan yang bawa ke sana. Ya, ini satu misteri juga. Lingkungan yang bawa, karena ada juga kata-kata yang mungkin teman-teman pernah dengar. Pada dasarnya itu kata anak-anak itulah ialah seperti kertas kosong. Tapi kita nih yang ngoret-ngoret di kertas itu. Sehingga jadinya nggak garu-garuan. Itu. Ini satu pandangan. Berikutnya yang saya ingin tanyakan, memang di sharing pas Selasa ya. Selasa yang lalu memang kan saya mengungkapkan nanti bicarakan bagaimana pengertian penghakiman Allah Maha Adil. Iya, betul. Karena ada pengertian Allah Maha Adil ini pagi ini disinggung sama Pak Tim. Yang saya masih belum sedikit
Nerima itu buat orang percaya itu penghakimannya bagi-bagi berkat, pahala. Itu yang satu saya belum bisa, secara belum bisa menerima Mas Ian. Karena prinsipnya orang kalau orang sudah masuk namanya surga, dalam posisi apapun sudah tidak ada di sana. Saya lebih tinggi, saya lebih berkuasa. Kalau itu perasaan masih ada, saya dapat pahala lebih tinggi. Kok aneh? Kok rasanya saya tidak ada pernah. Makanya saya pernah berkata, asal katut aja. Jadi kasta terendah ya sudah cukup. Karena kalau di surga masih ada, saya dapat istana, saya dari pembesar. Cara berpikir agak keliru ya di sini. Nggak bisa saya terima itu. Itu satu. Kedua, ya ini memang yang dijelaskan tadi saya bisa menerima, tapi coba kembali lagi mungkin untuk mengingatkan bersama. Memang banyak kata-kata orang percaya tadi yang sudah diselamatkan, tidak usah khawatir. Lah ini yang paling yang kita perjuangkan di sini, ini yang paling mengerikan. Beranikah kita berbicara, Tuhan periksa hatiku, apakah ada yang salah di diriku? Kalau ini berani diutarakan, ya itu boleh tidak takut. Masalahnya ini, berkali-kali saya katakan di zaman sekarang ini, yang mengerikan ini, kok rasa-rasanya kita ini sama-sama orang Israel yang belot itu. Ini yang celaka yang di sini. Yeah. Begitu saya baca bacaan terakhir, mulai Yesaya ini, saya ini merasa apa bedanya aku sama orang Israel ini, yang belot ini. Apalagi persis tadi pagi baca di Matius berapa ya, 17 atau 2, saya lupa 21. Kamu berteriak-teriak, Tuhan, 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 tapi aku tidak mengenal kamu. Oh, pasal 7, Pak. Ayat 21 sampai 23. Ya. Saya kata ingat. Karena baru tadi pagi ngebet saya kebetulan. Ya, toh? Ya. Dan juga ada kata-kata lagi. Tadi Pak Apit sudah bagus. Pertanyaan itu taat. Dan saya baca tadi pagi, tidak tahu di pasal berapa. Kalau kamu tidak menjalankan ajarannya itu, ya larinya bukan ke surga. Saya lupa itu, tapi ada ini di sini. Nah ini yang sangat penting. Definisi orang percaya ini yang jadi tantangan kita bersama. Apakah kita bisa masuk kategori itu? Ini yang memang paling berat. Karena saya pribadi merasakan, apa bedanya saya sama orang Israel itu yang di zamannya Yesaya itu. Hampir-hampir mirip situasi kita sekarang. Ini yang jadi pertanyaan saya, Pak Tim. Terima kasih. Ya, makasih Pak Syarif. Apakah Bapak Ibu yang lain itu punya perasaan seperti Pak Syarif ya? Saudara, apakah kita semua ya punya perasaan seperti Pak Syarif tadi? Oke, yang pertama dulu, yaitu pada dasarnya
manusia itu baik itu sebelum jatuh dalam dosa sebenarnya. Tapi ketika sudah jatuh dalam dosa, seperti Mazmur 51 katakanlah, ya, Daud itu menyadari dan dia berkata apa? Sesungguhnya sejak di dalam kandungan ibuku, ya, sejak jadi bakal anak itu katanya ya, janin itu aku sudah diperanakkan dalam dosa. Oke, lalu Roma 3 ayat 10 dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, sebenarnya ini juga termasuk anak-anak. Oke, yang disinggung Pak Sarip tadi itu teori sebenarnya, Pak. Teorinya John Locke. Ya, dia orang pendidikan sebenarnya. Nah, jadi bayi atau anak yang dilahirkan itu seperti kertas putih. Ya, bersih. Nah, bisa kotor, kertas yang bersih bisa kotor, yang putih bisa hitam, bisa kotor, itu bergantung kepada faktor di luar yang menuliskannya. Nah, memang John Locke mengatakan orang lain dan lingkungan itu yang membuat kertas bersih tadi jadi kotor. Saudara. Nah, itu teorinya John Locke. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita, saudara, apakah anak-anak itu baik? Saudara, ternyata tidak. Satu contoh, anak saya waktu masih kecil itu berbohong, Pak. Ibu ya, sampai istri saya marah-marah. Saya sih nggak terlalu marah, saudara, karena anak-anak. Tapi pertanyaannya yang ngajarin bohong ini siapa, gitu loh. Nah, akhirnya istri saya nangis dan berkata, yang ngajari kamu bohong ini siapa? Nah, saya nggak terlalu, karena saya berkata masih anak-anak, kamu nggak pernah merasakan melahirkan dia. Nah, saya digitukan, saudara-saudara ya. Betapa sakitnya seorang mama, seorang ibu dibohongin sama anaknya. Betul ya, Bu Lia ya, yang ibu-ibu, Bu Prianingsih, Bu Yena, ya kalau pernah dibohongin sama anak, saudara, ya walaupun itu kelihatan sepele, tapi rasanya yang ngajarin kamu bohong ini siapa? Saudara. Nah, tapi memang itulah kenyataannya. Gitu. Ketika kita tanya yang ngajari bohong kamu siapa? Ya dia nggak jawab. Nggak ada. Apa guru mau ngajari bohong? Nggak mungkin. Saudara, wong kita belajar di sekolah kok gurunya ngajari bohong kan nggak mungkin. Pasti gurunya ngajarin kebaikan, toh, saudara, seperti itu. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke Alkitab, saudara, memang seperti Roma pasal 3 ini dikutip Paulus ya berdasarkan kitab di dalam Perjanjian Lama, saudara. Kenyataannya memang nggak ada yang baik. Nah, ditambah dengan lingkungan, faktor di luar. Yang lalu kan heboh ya, anak-anak yang di Malang ya, kalau nggak salah ya, itu misuhnya luar biasa. Betul? Sama yang kedua, rokokannya luar biasa. Saudara, saya juga heran, orang tuanya kok bangga lah, itu saya bingung, saudara. Ya, itu anakku bisa misuh-misuh, ngomong kotor, dan rokokannya luar biasa. Itu pasti faktor lingkungan. Ternyata betul, karena tinggal di kampung, lingkungannya yang tidak mendukung perkembangan psikis dari anak-anak, akhirnya terjadi yang seperti itu. Ya, betul. Jadi diperparah keadaan dengan faktor lingkungan atau faktor di luar. Itu betul. Nah, lalu yang kedua tadi, saudara, soal derajat upah. Ya, memang sekali lagi ini kan belum terjadi, ya saudara. Tapi kita akan berusaha mencari datanya, mempelajari apa yang dikatakan Alkitab. Bukankah di Alkitab itu ada 5 jenis mahkota? Nah, apa artinya 5 jenis mahkota? Walaupun kita sekali lagi tidak tahu ya bentuknya seperti apa, tapi Alkitab menggambarkan 5 nama mahkota yang berbeda. Yang bertahan dalam pencobaan, penderitaan, dapat mahkota apa di situ? Kehidupan ya. Yang satu lagi dapat mahkota abadi. Yang satu lagi dapat mahkota sukacita. Ada 5 mahkota. Terus ada 12 siapa di situ? Ya, rasul yang duduk 12 kursi di tahta Allah. Nah, jadi kalau mau jujur itu kan seperti apa ya? Hierarki. Ya. Seperti kerajaan. Ya, namanya kerajaan surga. Kita menggambarkan seperti kerajaan. Ada rajanya, lalu ada
ring 1, ya, ring 2, ring 3 dan seterusnya. Saudara. Pasti Rasul Paulus, Rasul Petrus dibanding penjahat di sebelah Tuhan yang percaya dan diselamatkan, upahnya sama atau beda, saudara-saudara? Ya, penjahat ini seolah-olah tidak melakukan apa-apa, nggak melayani, percaya Yesus, engkau jadi raja, ingatlah aku, langsung mati, saudara. Tapi yang Petrus, yang Paulus, hamba-hamba Tuhan masa kini ya, dengan gigihnya melayani Tuhan, bekerja habis-habisan, mati-matian untuk Tuhan. Kok saya percaya pasti Tuhan akan memperlakukan yang berbeda. Makanya disitulah letak dari keadilan Tuhan. Ya, tapi sekali lagi, saudara, itu kan belum terjadi. Tapi dari data-data ini kita bisa melihat, ya, saudara, hal-hal yang seperti itu, saudara. Oke, lalu yang ketiga, ya, saudara, Pak Sarip punya perasaan yang seperti itu ya, ya, saudara. Apakah yang lain tadi saya sudah sampaikan punya pengalaman atau perasaan yang seperti itu? Oke, silakan Pak Pendi, Bu Yena atau siapapun, ya, boleh menyampaikan. Sebelumnya Pak Tim yang lain nyampaikan. Ya. Jadi gini Pak Tim. Mungkin di Alkitab ada kata-kata di dalam kandungan seperti Daud itu, ya saya nggak tahu itu betul atau ada penekanan menunjukkan bahwa kita orang berdosa. Tapi juga ada kata-kata loh. Yesus sendiri kalau nggak salah, saya nggak tahu di pasal berapa. Kalau kamu menerima aku tulus, berarti anak ini ada anak yang mengatakan anak-anak itu tulus seperti anak-anak. Berarti lain, ada sesuatu yang baik. Ya, saya katakan. Maaf ini kalau dengan Pak Tim punya pengalaman anak ya. Saya tidak yakin Pak Tim tahu 24 jam satu hari itu anak Pak Tim. Ya toh, ya gurunya mengajarkan betul. Kita juga di rumah orang tua mengajarkan betul. Tapi saya tidak tahu itu sekelebat yang melihat ada satu momen-momen yang bisa dia tangkap. Saya juga nggak tahu. Sebab memang saya pernah ikut juga ya waktu itu boleh katakan seminar lah. Ya. Kalau tidak salah yang diadakan siapa di gereja itu. Orangnya pendetanya dari Amerika. Cukup bagus dia ngajarnya. Terus satu kata-kata yang nggak lupa. Orang tua selalu ingin menanamkan sesuatu yang baik untuk diingat sama anak-anak. Betul ya. Hampir semua orang tua. Tapi hati-hati loh. Bukan itu yang direkam sama anak-anak. Bisa kaget kita. Kalau hoki, dia ngerekam yang positif. Kalau sial, 10 tahun itu tidak ada yang jelek, ada satu momen yang jelek, dia tangkep masuk ke dalam otaknya. Dan mancap seumur hidup itu. Ini kata-kata yang tidak bisa saya lupakan. Dan yang diajarkan itu juga saya merasa benar karena saya ngalamin satu yang baik, satu ngalami satu yang jelek. Kalau enggak saya dengar agak tragis ya pendeta itu, Pak Fendi itu yang tahu pendetanya. Atau Paul Gunadi atau apa ya namanya ya? Kalau dari Amerika iya, dia. Kelihatannya ya. Saya dengar kalau ada suara-suara dengar ya, Pak. Dia punya problem Pak, sama anaknya ya. Pernah kita kan seminar dulu. Oh, saya belum ada ya berarti ya. Belum. Bagus, menurut saya bagus. Bagus. Jadi di situ ya memang ini satu misteri. Memang ada penekanan bahwa tapi saya kok seperti saya katakan tadi, saya tidak bilang 1000% itu anak-anak kayak gitu. Tapi makanya saya katakan saya punya keyakinan di atas 70%. Karena juga ada kata-kata itu. Memang
awalnya memang tidak berdosa, tapi ya saya rasa yang serupa Tuhan itu tidak 100% hilang karena dosa ya. Saya punya keyakinan, dan ada kata-kata tadi, ada kata-kata kan sama sekali tidak ada yang baik, tidak ada yang, tapi di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh juga yang masih bisa dianggap baik sama Tuhan. Ya. Seperti Abraham, seperti Nabi Nuh, atau apa, macam-macam. Ini yang juga jadi satu pertanyaan. Silakan. Sorry, saya. Ya, Pak Sarip, terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau penekanan tidak ada yang baik itu karena natur berdosa itu. Itu aja yang kita lihat ya. Dan kita terus diingatkan, jangan lupa bahwa kita ini, yaitu naturnya berdosa tadi. Ya, silakan Pak Fendi. Ya, Pak. Ya, Bu, silakan. Pak, tadi kan dikatakan penghakiman Tuhan itu melalui firman Tuhan ya, Pak ya. Ya. Nah, itu memang benar ya, Pak. Tadi juga ada dari Pak Sarif tadi juga nyambung ya. Ya. Maksud saya itu gini, memang kadang itu kita itu jadi takut, Pak. Semakin hari itu semakin kadang tuh, aduh, kita ini firman Tuhan tuh cermin buat kita ya. Semakin kita baca tuh jadi cermin gitu. Kadang tuh, aduh, kapan gitu loh. Kita ini benar-benar jadi pelaku firman. Kalau benar-benar seperti apa yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Apalagi kayak tugas 3 minutes itu, Pak. Kadang tuh, aduh, saya tuh kadang tuh ngeri loh, Pak. Kita ini ngomong gampang ya, maksudnya ngomong gampang, tapi kadang itu juga ngeri loh. Aku nih bener enggak yang tak ngomong itu cocok enggak sama aku sendiri gitu loh. Nah, semakin hari itu kadang Pak ya, ini jujur ya kalau saya, untuk 3 minutes itu kadang saya ya mikir loh Pak, yang saya omongkan ini minimal itu saya berusaha untuk bisa melakukan gitu. Jadi kadang pemilihan kata-kata apa itu kadang tuh saya tuh mikir lagi loh Pak. Maksudnya istilahnya apa? Ojo asal gedabrus gitu loh Pak. Ngomong itu jangan sepur ngomong, tapi bener enggak? Minimal kamu berusaha, kamu akan melakukan seperti apa yang kamu omongkan, gitu loh. Nah, susah ya Pak ya kadang ya. Jadi kadang tuh saya tuh mikir, aduh sungguhan, susah kadang itu. Mau berusaha, jatuh lagi ya. Diingatkan firman, oke kita mau berusaha lagi, tapi jatuh lagi. Ya itu loh Pak, jatuh bangun. Tapi ya kehidupan kekristenan kita harus terus ya Pak ya, maksudnya terus kita mau berusaha, mau bertumbuh walaupun mungkin belum sampai 100 ya, tapi paling enggak kita sudah bertahap, sudah next mulai level. Nah, paling enggak tuh sadar kalau kita enggak benar, harus kayak gini, paling enggak itu ya itu aja Pak yang mau saya Terima kasih Bu Yana. Habis itu nanti doa penutup ya, waktunya habis. Saya mau mengatakan seperti ini. Kenapa Pak Sarip, Bu Yena, dan yang lain punya perasaan yang seperti itu? Karena kita sudah adakan kelas sudah lama. Coba kalau nggak ada kelas seperti hari ini, kita mungkin nggak akan mikir begitu, Bu. Kalau hanya hari Minggu saja dengar khotbah yang monolog, tidak dialog seperti kelas, kita nggak akan bakalan seperti perasaan Pak Sarip, Bu Yena, dan lain sebagainya. Jadi ini terus terang, semakin kita belajar, bukan hanya Bu Yena, Pak Sarip, dan yang lain. Saya sampai hari ini juga akhirnya begitu, apalagi mengajar. Wah, firman, saya mau tidak mau harus seperti firman yang tertulis itu. Makanya betul, selama di dunia ini firman itu menghakimi, itu betul. Nah, kalau kedapatan kita sendiri menilai ada yang kurang pas, kita berbalik, kita bertobat. Terus begitu memang. Ya, saudara. Ya, jangan berarti ini jadi beban atau apa. Enggak, kalau kita mengatakan stop, wes aku enggak mau lagi ya. Kalah berarti kita. Iblisnya senang gitu kan. Tapi kalau kita tetap lagi berusaha, Roh Kudus menolong kita naik level lagi. Saudara, 3 minutes sudah bagus. Walaupun saya evaluasi yang nonton sedikit, wes enggak peduli. Gitu ya. Toh nanti ditonton yang akan datang, biarkan aja. Saya kadang kecil hati juga, yang nonton kok berkurang banyak ya.
biasa 30 ke atas, 40 ke atas, ini hanya 20-an. Padahal sudah saya share kemana-mana. Mungkin Bapak Ibu juga share kemana-mana, silakan. Sudah biarin. Kita bagi berkat kok. Seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan berkecil hati. Kita terus ayo bergandeng tangan bersama-sama ikut kelas. Nah, apalagi kelas kita ini kan semakin mengerucut loh. Pengakuan 5 rasul ini kalau saya renungkan, waduh, ini mencakup semuanya. Nanti minggu depan, 2 minggu lagi berarti, tentang Roh Kudus dan seterusnya. Tentang Roh Kudus panjang sekali. Nanti kita akan lihat. Sudah saya persiapkan semua. Oke, kiranya Roh Kudus menolong kita ya. Saya berharap semuanya memiliki perasaan, pemikiran seperti yang dialami Bu Yena, Pak Sarip. Supaya kita benar-benar ya takut dan gentar untuk menjalani hidup ini. Oke, Bu Yena silakan berdoa untuk mengakhiri kelas kita. Kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini Tuhan buat kelas PA yang Tuhan sudah berikan penyertaan sepanjang pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah semua apa yang boleh kami terima boleh menjadi kekuatan, terlebih boleh menjadi sarana bagi kami. Untuk kami boleh semakin bertumbuh lagi, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati hamba-Mu Pak Tim yang sudah memaparkan penjelasan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan terus yang akan mengurapi, menyertai, sehingga hari-hari ke depan kami boleh lebih lagi diberikan pencerahan yang baru. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua yang hadir pagi hari ini. Di dalam berkat, anugerah, dan kebaikan kemurahan Tuhan, kami bersyukur dan bersandar hanya kepada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.